Ya kalau menurut dari Simbah dulu ya memang beliau ini adalah keturunan Rasulullah. Dari silsilah dari Demak itu dari Rasulullah SAW itu urutan ke-17. Tapi kalau dari silsilah para habaib itu urutan ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah terakhir dari napak tilas yang di Semarang. Mungkin di selanjutnya bakal ada napak tilas berikutnya. Sebelumnya kita udah napak tilas di beberapa tempat yang dimana merupakan tokoh-tokoh yang ikut andil dalam membangun Semarang ini. Dan sekarang kita sedang berada di makam dari Syekh Jumadil Kubro di Semarang, dan tidak lupa selalu ditemani oleh Mbak Intan. Ya, Selalu. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini kan yang kita dengar ini mempunyai beberapa tempat, ya, gitu Mbak. petilasan ya Mbak. Petilasan, ya, bahkan yang ada di Trowulan, di Trowulan, di Semarang, serta ada yang di Bukit Turgo, Bukit Turgo, Jogja. Dan beliau ini masih keturunan dari junjungan besar Nabi kita, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang dimana juga beliau juga adalah orang penting Mbak yang ada di tanah air ini. Ya, sebagai Bapak Wali Songo. Bapak Wali Songo, berarti lahirnya Wali Songo itu dari beliau. Ya. Ya termasuk Syekh Jumadil Kubro ini menurunkan wali-wali di tanah Jawa ini. Masuk putranya Syekh Ibrahim Asmarkondi punya anak namanya Raden Rahmat Sunan Ampel. Selalu yang di Sunan Cirebon itu juga keturunan dari sini. Terus dari Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Gresik itu termasuk, kecuali Sunan Kalijogo. Beliau itu penyebar agama Islam yang pertama kali di tanah Jawa. Termasuk teman perjuangan itu Syekh Maulana Maghribi, Syekh Subakir, dan ada 9 golongan. Mbak, ada beberapa tuh kayak makam, jelasan. Syekh Jumadil Kubro itu kan ada beberapa petilasan Pak. Iya, iya. Ada 3 tempat, bahkan Ya. di Jogja pun ada, di Jawa Timur ada. Itu Ada. gimana nih Pak? Ya, kalau keyakinan saya semua sama. Karena istilah wali itu bisa jadi Banyak ya Pak? banyak ya. Di mana-mana dia ketika disebut menyebarkan agama di daerah mana, itu dia akan muncul. Seperti contoh aja, Mbah Soleh santrinya Sunan Ampel, itu makamnya sampai 9. Itu buat wacana kita, buat contoh kita, oh ketika wali menyebut nama itu bisa hidup lagi, seperti itu Pak. Sama halnya seperti perjuangan, wah di sana dulu ada perjuangan Syekh Jumadil Kubro, itu bisa juga dia hidup lagi, seperti itu. Itu gambaran yang nyata yang mengabdi di Sunan Ampel Mbah Soleh itu. Makamnya sampai 9 istilahnya kan gitu. Itu buat wacana kita aja. Nah, kembali ke keyakinan kita masing-masing. Mbak Intan? Kalau untuk pengunjung di sini biasanya apakah ramai setiap hari atau? Ya, setiap hari ada Bu, sekitar 15 sampai 20 bis. Tapi kalau hari Minggu itu sampai ratusan. Sabtu Minggu karena kebanyakan para pekerja mungkin libur ya. Jadi yang mau dari Semarang yang mau ke Jawa Timur itu waktu 2 hari itu dimanfaatkan. Biasanya kalau mau keluar kota itu dari sekitar wilayah sekitarnya lah, hampir ke sini dulu, karena dia meyakini bahwa beliau yang paling tua di antara wali-wali, seperti itu. Kalau untuk karomahnya beliau mungkin bisa diceritakan Bapak? Ya, sedikit karomahnya beliau, karena waktu tahun
pembuatan jalan tol ini kan sebetulnya mau kena jalan tol. Nah di sini sudah ada cungkup, istilahnya rumah apa ya? Di sini ada cungkup seperti rumah-rumah, ya tahu ya Pak cungkup ya. Itu ketika dikeker di dalam keker itu tidak kelihatan. Itu kelihatannya seperti lapangan gitu aja. Nah, terus dari pihak jalan tol dia musyawarah sama dari pemerintah setempat karena ini ada makam tapi di dalam keker tidak kelihatan, kelihatannya lapangan seperti itu. Alhamdulillah dari sana sebetulnya lurus jalan tol ini kena, tapi akhirnya dibelokkan seperti itu ya. Terus yang kedua ini kemarin itu ada pembuatan jalan layang di tengah-tengah antaranya jalan sini itu dari tukang ngebur itu dikeker kelihatannya di dalam itu seperti lautan di dekat sini, tapi entah itu nanti bisa dijadikan jalan layang apa enggak tahu. Tapi dari mikroskop yang melihat dari bawah itu di sini seperti lautan seperti itu, seperti dulu waktu pembuatan jalan tol pertama di sini itu dikeker kelihatan seperti lapangan seperti itu. Akhirnya dari para sesepuh Semarang dijak musyawarah akhirnya dibelokkan seperti itu. Itu mungkin salah satu karmanya beliau. Hebat ya. Untuk harapan Bapak pribadi untuk pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang ya menyikapi tempat seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya makam ini dikunjungi, beliau bisa cermin kepada diri pribadi bahwa kenapa orang mati itu bisa dikunjungi dan kita bisa mengingat perjuangannya kayak apa dulu waktu hidupnya seperti itu, agar kita bisa mengenang perjalanan beliau istilahnya seperti itu. Mudah-mudahan dari para penjara yang datang bisa memperbaiki diri dengan kekurangannya dia. Soal kenapa wali bisa menghidupi yang hidup seperti di sini bisa orang jualan-jualan bisa pada laku semua dengan adanya orang ziarah tadi seperti itu. Mbak, tadi kan kita udah dari depan terus masuk ke dalam karena kebetulan tadi juga lagi ramai Mbak, lagi ramai pada ziarah gitu, dan di luar juga lagi banyak bus-bus gitu kan. Aku tuh kalau ngelihat makam atau petilasan dikunjungin banyak orang tuh seneng loh Mbak. Seneng Mbak, sama. Bahagia gitu kan, ternyata masih ada yang peduli. Walaupun mungkin ada beberapa yang masih ikut-ikutan, tetapi mereka sudah mulai berani untuk yang namanya oh ini loh, sudah mulai belajar. Iya, hatinya terbuka, hatinya terpanggil. Dan ini jam berapa Mbak? Udah malam ya? Udah jam 10 lebih. Lebih ya Mbak kayaknya. Tapi makin ramai orang yang berziarah ke sini. Dan memang makin didoakan, makin banyak pahala untuk yang didoakan dan mendoakan. Iya. Dan saat tadi di dalam itu saat di dalam tadi itu aku ada terpintas dengan angka 10 Mbak. Apa itu angka 10? Jadi kalau misalkan kita membayangkan angka 10 itu menggambarkan dari surat Yunus. Gitu, yang dimana surat Yunus itu menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa, yang dimana Nabi Musa itu kan ingin mengajarkan kebaikan, tetapi akhirnya dia bisa menjadi orang dan menyebarkan ajaran-ajaran agama tauhid atau agama Allah gitu. Dan dari ringkasan yang aku dapat itu pas aku tadi mencoba untuk fokus hubungannya dengan Syekh Jumadil Kubro, bahwa beliau ini menyebarkan agama Islam itu di tempat-tempat yang memang jarang orang untuk menjamah. Atau misalkan kita bisa lihat di tempat seperti ini, kalau dulunya itu tempat-tempat yang memang terpencil, tempat-tempat yang memang maaf kata dalam arti kata
orang yang terkadang banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya beliau bisa berada di sini. Dan itu aku sangkut pautkan dengan surat Yunus tadi, Mbak. Perjalanannya Nabi Musa yang dia dibuang di Sungai Nil sampai akhirnya dia mematahkan kesombongannya Firaun itu. Makanya tadi aku hampir aku tarik garis benang merahnya bahwa hampir sama dengan beliau. Iya. Gitu. Adalah kepercayaan Majapahit ya Mbak, era Majapahit. Dan memang kalau aku sendiri tadi bareng sama Mbak Nana masuk itu alhamdulillah bisa masuk ya Mbak, karena aku jarang pikir banget, aku pikir cuman di luarnya aja. Saat masuk itu kayak kalau aku pribadi hatinya terenyuh. Apa sih terenyuh itu? Terharu gitu, kayak yang sekilas melihat beliaunya dulu perjuangannya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk penyebaran agama Islam, dan hingga kini masih dikagumi, masih dikunjungi dan masih didoakan, dan di sekitarannya itu memberikan aura-aura positif dan hal-hal baik di sekitarnya. Apalagi tadi ini Mbak, waktu orang sholawatan terus pada itu aku ngikutin loh Mbak. Iya sama. Iya kan, kayak adem gitu, enak gitu. Tapi aku berasa memang banyak yang tidak terlihat itu mengikuti dan mengaminkan. Itu yang aku apa ya Mbak, aku rasain. Iya, memang rame Mbak. Jadi bertawasulan, zikir di sini itu yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan itu rame. Itu memang tempat ini di mana bapaknya para wali. Gitu. Jadi auranya itu langsung gitu loh Mbak, energinya tuh positif banget buat kita gitu. Semoga orang yang datang ke sini mendapatkan pahala karena mendoakan beliau, dan beliau pun makin diterangkan segala apapun yang ada di sana. Gitu kali Mbak Intan. Dan kita wisata religi kita ini benar-benar dari Sampokong, lalu Padanaran, terus sama Mbah Soleh, baru ini di Madil Kubro. Jadi memang benar-benar aku tuh senang banget ditemenin sama Mbak Intan. Sama Mbak, aku juga senang. Kapan lagi Mbak kita? Terus menjalani. Napaktilas kemana lagi ya kita? Religi kemana lagi kita? Pastinya kalian bisa mengambil apa yang menjadi yang baik untuk kalian, dan bisa membuang apa yang menjadi pelajaran yang tidak baik untuk kalian. Yang baik diambil dan ditingkatkan kembali, yang buruk kita jadikan pelajaran dan kita tinggalkan. Sampai jumpa di wisata religi berikutnya, dan juga napak tilas berikutnya. Pastinya akan ada sejarah-sejarah yang akan kita kupas tuntas. Benar atau salah itu kembali lagi kepada kalian, bagaimana kalian mempercayai dari sebuah cerita kita. Terima kasih semuanya. Bye and see you next video.